Penjual e-sigaret atau rokok elektronik di media internet secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan promosi untuk meningkatkan daya tarik dan kehadiran produk secara online. Dengan tidak adanya peraturan FDA atau Food and Drug Administration khusus untuk internet, pemasaran e-sigaret di e-commerce kemungkinan dapat berkembang dengan pesat. Ini menimbulkan masalah jika ada anak kecil yang terpengaruh. Berikut merupakan vendor-vendor yang terkait. Setelah ditinjau, dari 57 vendor internet e-cigaret, 96,5% tercantum alamat utama bisnis Amerika Serikat, termasuk California, dihitung dari subset situs daftar alamat USA. 12,1% dari Florida, sedangkan 6,9% dari New York dan Texas. Dari tinjauan tersebut, terdapat juga 2 vendor dari luar Amerika, yaitu Hong Kong dan Cina. Sesuai tinjauan pun, 2 vendor ini mendistribusikan ke Amerika Serikat. Melihat vendor-vendor besar tersebut, metode pemasarannya pun cukup efektif dengan sistem online, offline, dan hybrid. Hybrid merupakan sistem pemasaran yang mencakup sistem online dan offline. Untuk strategi promosinya, e-sigaret vendor internet aktif menggunakan social network service atau yang sering disebut SNS. Strategi dengan menempatkan link ke media sosial terkait dengan konten promosi di situs web vendor mereka, dengan mensertakan posting konten media di SNS. Dari 57 vendor yang telah disurvei, 70,2% menggunakan lebih dari 1 link. Dari 57 vendor tersebut, tercatat 42,1% menggunakan strategi promosi. Dengan presentasi sebagai berikut, 52,6% menerapkan diskon pada produk, 22,8% sistem poin untuk customer tetap, serta 10,5% diskon untuk customer baru. Dikarenakan kemudahan usaha ini, biaya yang diperlukan kecil, kemudahan pemasaran, dan lain-lainnya menyebabkan usaha e-sigaret tumbuh cukup pesat dalam 5 tahun terakhir. Ditinjau dari survei bahwa dari keseluruhan orang dewasa, hampir 71% adalah pengguna internet, dan 94% orang muda juga menggunakan internet. Melihat data ini, para vendor e-sigaret melihat ini sebagai peluang bisnis. Oleh karena itu, 91% vendor e-sigaret ada di Facebook, dan untuk Twitter sendiri, dari 62% tweet tentang e-sigaret, 90% tweet tersebut memperdagangkan e-sigaret secara bebas. Dan berdasarkan pemantauan multimedia YouTube, 38,6% vendor menggunakan media YouTube untuk melakukan promosi. Dan sosial media milik Facebook yang tren beberapa tahun belakangan ini adalah Instagram. Sebanyak 42,1% vendor e-sigaret menggunakan sosial media ini, yang dimana kebanyakan pengguna Instagram adalah anak muda berusia 13-17 tahun. Problem is, hanya 64,9% yang menggunakan verifikasi usia. Berkembang pesatnya vendor e-sigaret menjadi sebuah peningkatan terhadap permasalahan isu kesehatan. Kebanyakan e-sigaret tidak dilengkapi standarisasi dan kebijakan dalam verifikasi usia. Oleh karena itu, banyak anak muda yang tidak sesuai persyaratan secara bebas mengakses e-sigaret dan ikut serta bertransaksi. Mengingat tingginya perkembangan e-sigaret, untuk itu diperlukan suatu standarisasi verifikasi dan kebijakan-kebijakan yang ketat mengenai verifikasi usia. Mengingat pentingnya masalah isu kesehatan, oleh karena itu, e-sigaret harus secara intensif dimonitoring perkembangannya dan standarisasinya. Adapun regulasi yang dapat diberikan terkait isu pemasaran e-cigaret online adalah: yang pertama itu, vendor e-cigaret internasional. Adapun ajuan kebijakan yang dapat diberikan kepada vendor e-cigaret internasional yaitu penjualan e-cigaret ke konsumen dari vendor e-cigaret online berskala internasional harus menjadi subjek untuk persetujuan dari FDA untuk memastikan website dan penjualan produk tembakau memenuhi peraturan pemerintah lebih dari proses impor. Mereka juga harus disyaratkan untuk mempunyai informasi kontak yang sesuai untuk komplain konsumen dan melapor kejadian merugikan. Syarat ini harus mengikutsertakan bisnis fisik dan agen pelayanan dalam prosesnya. Dan yang kedua itu verifikasi umur online. Adapun ajuan kebijakan yang dapat diberikan terkait verifikasi umur online adalah FDA dan FTC harus mewujudkan teknologi parameter yang dibutuhkan untuk memastikan verifikasi umur melalui vendor online
untuk mencegah pengaksesan bagi anak kecil. Ini termasuk mengidentifikasi standar minimum alat verifikasi umur online seperti AI di pemerintah, data dari pihak ketiga yang contohnya itu credit rating, dan inovasi lain seperti OpenID yang harus juga memenuhi standar verifikasi user. Lebih penting lagi, vendor harus diperiksa untuk pembunuhan dan subjek untuk denda pelanggaran. Pelajaran dari verifikasi umur di industri judi online juga harus dipelajari. Selanjutnya, kategori regulasi ketiga. Kategori tersebut adalah peringatan kesehatan di website. Semua vendor e-sigaret di internet harus disyaratkan untuk menampilkan peringatan kesehatan pos konsumen secara adil, tidak mengikuti klaim pasar lainnya. Ini termasuk dengan minimum teks yang ditampilkan di halaman awal, serta subhalaman website bahwa nikotin adalah zat adiktif dan e-sigaret tidak disetujui oleh FDA sebagai alat untuk berlatih berhenti merokok. Selanjutnya, kategori regulasi keempat, yaitu pemasaran SNS. Vendor-vendor e-sigaret di internet harus tidak diizinkan untuk melakukan pemasaran langsung melalui SNS. Vendor harus menjamin bahwa SNS mereka tidak menargetkan anak muda di bawah 18 tahun. Vendor juga harus disyaratkan untuk mempost peringatan kesehatan produk mereka dan harus mengawasi serta menghapus konten SNS mereka yang mempromosikan kepada anak-anak. Yang selanjutnya, kategori regulasi kelima adalah sampel gratis dan diskon. Vendor-vendor e-sigaret di internet harus dilarang untuk menggunakan praktek-praktek pemasaran seperti promo penjualan, program hadiah, serta sampel gratis, yang mana praktek tersebut secara efektif mengurangi harga produk hingga dapat menjadi gratis. Ini termasuk promosi yang hanya perlu membayar biaya pengiriman, pajak, dan yang lainnya yang termasuk dalam pembayaran.